Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Tips kali ini atau edukasi kali ini sekaligus menjawab pertanyaan kaitannya sama pertanyaan apakah bisa maju dengan hanya mengandalkan karyawan. Begini konsepnya. Jawabannya singkat dan padat. Apakah bisa maju hanya mengandalkan karyawan? Kalau maju sulit, ya. Kalau maju sulit. Tetapi kalau hanya bisa sekedar jalan, itu bisa. Hanya sekedar jalan apa adanya, ya, itu bisa, ya. Jadi saya akan selalu menekankan pada mitra atau pada Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat Toko Mandi Indonesia yang buka toko, mestinya kalau mau usahanya maju, Bapak dan Ibu harus ikut serta mengembangkan bisnis ini, karena ini bisnis Ibu. Namanya tim atau karyawan atau tim toko itu mereka tetap butuh effort dari kita, tetap butuh supervisi dari kita, tetap butuh perintah dari kita. Jadi nggak bisa mereka jalan terus, nggak bisa konsisten, ya. Yang pertama itu, yang kedua, untuk pengembangan mereka belum di ranah itu. Maka saya selalu menyarankan kepada mitra, bagian pengembangan adalah bagian owner atau bagian pemilik. Tim toko adalah tugasnya menjalankan tugas sehari-harinya, begitu. Jadi pemilik toko ini tidak sebagai pelaksana tapi sebagai pengembang. Jadi ranahnya masing-masing, ya. Tim toko adalah sebagai pelaksana di lapangan, terus pemilik toko adalah sebagai pengembang, sebagai ini stoknya apa yang lakunya cepat, apa yang kurang, nanti apa yang perlu ditambah, promosinya besok apa. Ini yang harus dikerjakan sama pemilik. Jadi yang sifatnya pengembang itu adalah pemilik. Yang sifatnya adalah sehari-hari, kegiatan sehari-hari, itu adalah yang harus dilakukan sama tim toko. Maka pentingnya pemilik ini terjun langsung untuk mengikuti atau mengawal berkembangnya toko teman-teman semuanya. Maka kalau pertanyaan seperti itu, apakah bisa hanya mengandalkan karyawan? Kalau hanya sekedar bisa jalan, landai, hanya sekedarnya, gitu. Tetapi ketika dikelola sendiri, nanti akan cepat berkembang. Makanya itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, makanya saya akan selalu sharing atau selalu ngobrol sama mitra atau teman atau saudara yang sudah punya toko. Pasti kita sharing, tak ajak sharing. Pak, omsetnya berapa? Omsetnya sekian. Yang dijual kayak gini. Jualannya harga berapa? Saya bisa mengukur berapa omsetnya, ya. Saya pasti bisa mengukur berapa berapa keuntungannya, begitu. Dari misalkan ini Bapak jualannya apa saja, terus untungnya sehari berapa, ini harga berapa, ini harga berapa, ini harga berapa. Saya bisa mengukur kira-kira, tidak akurat tapi kira-kira. Oh, berarti keuntungannya sekian. Ini mesti saya ajak ngobrol, Pak, atau Mbak, atau Bu, atau Mas, atau Bro. Ini tokonya jenengan, tokonya sampean. Ini mestinya bisa lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena yang pertama, jenengan jaga sendirian. Jenengan jaga sendirian, nek capek ditutup, butuh tidur siang ditutup, ada acara ditutup, ya. Maka ini minimal harus ada satu orang. Loh, Mas, aku nggak bisa gaji. Sini hitungannya begini, Bapak tokonya untungnya sehari sekian, 1 bulan sekian, untuk gaji sekian. Oh gitu ya, Mas, ya. Dengan adanya jenengan tambah biaya sekian, itu nanti jenengan bisa tidur siang, jenengan bisa gantian sama timnya, jenengan bisa pengembangan, jenengan bisa nyari barang-barang yang lebih murah, begitu. Jadi saya akan menyarankan kalau misalkan nyanda atau memungkinkan nambah 1 minimal, atau 2 atau 3, begitu. Tapi kalau hanya bisa, Mas, ini toko hanya untuk saya makan sehari-hari, saya seperti ini aja, tidak masalah, itu juga bagus. Tetapi kalau langkahnya mau berkembang lagi, saya akan selalu menanamkan adalah pakai orang, ya, pakai tim, ya, Mas. Tapi zaman sekarang itu kepercayaan susah. Ya memang itu konsepnya. Namanya bisnis adalah harus kita belajar percaya sama orang, ya. Belajar percaya sama orang. Supaya apa? Supaya kita juga tenang, ya. Mestinya kita kasih SOP, kita kasih program, kita kasih sistem, kita percayakan dia, kita kasih tanggung jawab dia. Mestinya bisa jalan. Mas, kalau dia bohong, itu urusan dia sama yang di atas. Kita hanya bisa melakukan pencegahan. Begitu konsepnya, ya. Mestinya makanya kalau tidak menggunakan karyawan sama sekali, itu juga susah untuk berkembang, ya. Kalau menggunakan tim, tetap harus ada effort dari pemilik. Makanya pentingnya saling bersinergi antara tim dan karyawan. Makanya saya selalu bilang tidak ada usaha yang sistemnya bisa autopilot 100%. Tetap butuh
butuh effort dari pemilik, terus butuh usaha keras dari karyawan juga atau tim toko juga. Ya, kalau mau bisnis autopilot jadilah investor. Kurang lebih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.